Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu yang berjudul Praktikum Mikrotik dengan mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, di sini ada anggota-anggota kami. Yang pertama ini ada saya sendiri, yaitu Haidar Putra Atmajaya, dan yang kedua ini ada Wildan Mufti Brawijaya. Oke, kita langsung ke pendahuluan. Nah, yang pertama itu ada IP address. Nah, apa sih IP address itu? Jadi IP address ini adalah nomor unik yang berfungsi sebagai identitas suatu perangkat sehingga lebih mudah untuk saling terhubung dan bertukar informasi melalui internet. Nah, dengan begitu juga, jadi IP address ini tuh data yang dikirim oleh suatu perangkat yang tidak akan salah distribusinya. Nah, karena tujuan dari IP address yang ini tuh sangat jelas. Terus juga proses koneksi internet yang melibatkan penggunaan gateway dan DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang dapat dikenali. Terus ada hotspot. Nah, hotspot ini adalah layanan jaringan nirkabel yang memungkinkan pengguna mengakses internet melalui perangkat mobile atau komputer. Nah, dari mekanisme hotspot ini tuh dia tuh melibatkan yang pertama tuh redirect halaman login, terus yang kedua ada validasi pengguna menggunakan username atau password, terus yang ketiga ini ada pengelolaan sesi pengguna dengan session timeout dan bandwidth. Oke, terus ada user management. Nah, user management ini tuh dia tuh digunakan untuk mengelola user. Dalam user management tuh dia ada dua kategori. Yang pertama ada user, yaitu pengguna atau identitas yang digunakan login, contohnya itu admin. Nah, terus ada grup ini itu profil pengelompokan user. Nah, yang menentukan privilege yang diperoleh suatu user. Nah, maksudnya ini tuh apabila ada satu user, kita bisa menentukan hak-hak apa saja sih yang bisa dilakukan si user tersebut. Dalam hal ini ada 3 privilege yang ada di Mikrotik. Nah, terus yang pertama ini ada full. Jadi full ini tuh user yang dapat melihat konfigurasi atau settingan dan juga dapat pula mengedit atau mengubahnya. Terus ada write. Terus write ini tuh dia tuh user. Jadi user ini tuh hanya dapat melihat-lihat saja gitu, melihat-lihat isinya aja tanpa bisa merubah atau mengedit konfigurasinya. Terus yang ketiga ini ada read. Jadi read ini tuh user yang bisa mengedit atau mengubah konfigurasi. Akan tetapi juga dia ini tidak bisa mengganggu si usernya sendiri. Oke, terus ada block situs. Nah, jadi blok situs ini kita bisa sebut pemblokiran situs ya. Jadi pemblokiran situs ini adalah teknik untuk mencegah akses ke situs tertentu. Nah, biasanya ini dia menggunakan layer 7 protokol. Nah, layer 7 protokol ini tuh adalah metode pencarian pola terhadap paket data yang melewati jalur ICMP, terus TCP, dan UDP. Nah, fungsi dari layer 7 protokol ini itu adalah dia ini dipergunakan sebagai alternatif untuk pengisian konten. Oke. Terus yang terakhir ini ada limitation bandwidth. Nah, kiwi pada router ROS adalah dengan menggunakan simple kiwi. Nah, kita juga bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP address klien dengan menentukan kecepatan upload dan download maksimum yang bisa dicapai oleh klien. Oke, kita langsung ke demo programnya saja. Oke, di sini yang pertama ini pasti kita nyalakan Mikrotiknya dulu. Oke,
setelah dinyalakan mikrotiknya, terus juga kita buka yang namanya Winbox. Oke, Winbox, terus kita sambungin. Oke, setelah disambungin tuh, sekarang kita tambahkan IP address. Nah, kita tambahin IP address ini tuh baru di Ether 2. Nah, terus kita jangan lupa berikan subnet. Ya, subnet mask di ujungnya, lalu kita play. Oke, di sini kita lanjut ke tambahkan DNS servers. Ya. Setelah kita tambahkan, kita juga di sini kita memasukkannya DNS Google. Nah, tadi setelah dimasukkan DNS Google, nah di sini di DHCP server ini tuh kita klik DHCP setup. Oke. Lalu kita pilih Ether 2. Ya, sini ada Ether 2, terus kita langsung deh klik next. Nah, terus hingga DNS servers dan masukkan DNS Google, kita klik lagi next lagi hingga setupnya selesai. Setelah sebelumnya setting DHCP server, maka selanjutnya sekarang setting firewall. Masuk ke firewall, pilih NAT, tambah rules baru, di chain, pilih SRC NAT, lalu out interface-nya pilih Ether 1, lalu pilih action mesh, pilih masquerade. Nah, setelah itu perangkat yang dari Windows 7 VirtualBox maka akan langsung terhubung dengan IP DHCP tadi. Untuk setting hotspot, pertama buka hotspot, lalu ke servers, pilih hotspot setup. Untuk hotspot interface, pilih Ether 2, lalu klik next sampai DNS name. Masukin DNS name-nya sesuai dengan yang ingin dipakai. Lalu next lagi, masukkan username dan juga password yang ingin digunakan nantinya. Setelah itu klik next sampai selesai setupnya, lalu buka server profile, bagian login, matikan cookie-nya jangan di checklist. Untuk user profile, hotspot user profile itu share usernya masukkan 5, rate limitnya masukkan 5M per 10M. Nah, setelah itu di apply, lalu di bagian user kami tambahkan profile baru, input namanya dan juga passwordnya. Untuk profilnya pilih yang sebelumnya. Nah, setelah itu di perangkat atau Windows 7-nya masukkan domain dari DNS name yang ada di hotspot tadi. Masukkan, lalu masukkan juga username dan juga passwordnya, lalu login. Nah, setelah itu perangkat akan bisa internet. Nah, untuk user manajemen mikrotik, kami tambahkan user baru dengan hak akses red. Lalu dimasukkan juga nama, password, kode password. Habis itu di exit, terus login ke Winbox-nya lagi pakai user yang barusan dibuat. Nah, setelah itu user tersebut hanya bisa lihat saja, nggak bisa edit karena aksesnya red. Nah, untuk blok situs, masuk ke bagian firewall, pilih layer 7 protokol, lalu tambah, masukkan nama dari profilnya, lalu di regex p masukkan domain untuk situs yang ingin diblok. Nah, setelah itu di bagian filter rules, hapus semua rule yang ada, tambah rules baru, di general chainnya forward, lalu search address masukkan dari IP address yang pengen ngeblok situs ini yang sebelumnya. Lalu di bagian atas layer 7 protokol, pilih profile yang barusan dibuat di awal, di actionnya pilihnya drop. Nah, setelah semua, buka browser di perangkat atau di Windows 7 nya tadi, clear history browsernya, lalu
berhasil, situs pun bisa diblok. Nah, kami memblok YouTube dan juga Facebook, tidak bisa dibuka. Nah, sekarang untuk limitation bandwidth, buka di queue, simple queue, hapus semua queue rules yang sebelumnya ada, tambah rule baru, masukkan nama, pilih target dari IP yang pengen di limit bandwidthnya, masukkan max limit, burst threshold, dan juga burst time. Nah, setelah itu speed dari perangkat pun berhasil di limit. Pada kesimpulannya, konfigurasi IP address Internet Connection merupakan langkah dasar untuk menghubungkan router MikroTik ke jaringan lokal maupun internet, memastikan komunikasi antar perangkat berjalan lancar. Fitur hotspot memungkinkan pengelolaan akses internet berbasis autentikasi, memberikan kontrol lebih baik terhadap pengguna. Melalui user management, administrator dapat membuat, mengatur, dan memantau akun pengguna serta memberikan batasan akses sesuai kebutuhan. Selain itu, kemampuan blok situs digunakan untuk membatasi akses ke situs tertentu, mendukung keamanan dan kebijakan penggunaan jaringan. Terakhir, fitur limitation bandwidth queue memungkinkan pembagian bandwidth secara adil di antar pengguna, memastikan penggunaan sumber daya jaringan yang efisien. Sekian presentasi kelompok kami, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.